Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi semua. Saya Kurnia Nintias. Hari ini akan mengajarkan kalian mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Pada pembelajaran kali ini sesuai dengan kurikulum 2013 dengan KD 3.1 yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan baik lisan maupun tulis dan juga mengacu pada KD 4.1 menginterpretasi teks laporan hasil observasi baik secara interpretasi lisan maupun tulis. Bahasa Indonesia bab 1 tentang teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi, sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan observasi. Observasi adalah sebuah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengamati sebuah benda, objek, atau hal tertentu. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tulisan mengenai laporan kegiatan atau pengamatan terhadap suatu benda atau objek tertentu. Tujuan dari teks laporan hasil observasi itu sangatlah banyak, namun tujuan umumnya adalah untuk memberikan informasi, gambaran, dan pengetahuan kepada pembaca tentang objek yang kita amati, sehingga bermanfaat untuk menambah pengetahuan, untuk referensi, dan untuk media pembelajaran lainnya. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum berisi gambaran atau pernyataan umum suatu objek yang akan kita amati. Misalnya kita mengamati bunga mawar. Maka definisi atau gambaran umumnya adalah bunga mawar adalah bunga yang sangat cantik, berwarna merah, putih, ataupun warna-warna lainnya. Aromanya sangat harum semerbak dan juga ciri utamanya adalah memiliki banyak duri di tangkai dan juga batangnya. Yang kedua adalah deskripsi bagian atau klasifikasi. Berisi bagian-bagian dari objek atau hal yang diamati secara lebih lengkap, lebih rinci, dan lebih jelas. Misalnya, ketika kita mengamati bunga mawar, dalam paragraf kedua ini berisi tentang bentuk bunga mawar, mungkin ciri-ciri fisiknya bunga mawar, dan juga mungkin tentang bagaimana cara menanam bunga mawar. Bisa proses okulasi, bisa stek batang, ataupun juga bisa dengan cara menanam biji dari bunga mawar. Jadi pada bagian 2 ini berisi tentang informasi bunga mawar yang lebih lengkap lagi. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Tentunya hal benda atau objek yang kita amati itu mempunyai manfaat. Jadi pada paragraf ketiga berisi deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi semua manfaat-manfaat yang diperoleh atau dihasilkan oleh benda yang kita amati. Misalnya, kita mengamati bunga mawar, maka pada bagian deskripsi manfaat ini ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, untuk dekorasi, kemudian untuk buket bunga, kemudian untuk kecantikan, kemudian air mawarnya bisa untuk makanan, bisa untuk obat-obatan, dan juga untuk hal yang lainnya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama bersifat universal dan juga objektif. Maksudnya universal adalah berisi hal-hal yang umum dan lumrah. Yang kedua adalah berdasarkan fakta. Maksudnya adalah benda atau hal yang kita amati ini
memang benar-benar benda yang nyata, bukan benda yang abstrak, dan juga informasi kita ini tidak berdasarkan hoax, tapi berdasarkan dari observasi atau pengamatan. Yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Jadi, ketika kita melakukan sebuah observasi atau pengamatan, sebaiknya kita memilih satu benda atau objek yang lebih spesifik. Kita harus menentukan apa kita akan mengobservasi hewan, buah, makanan, tumbuh-tumbuhan, ataupun hal yang lainnya. Yang keempat adalah selengkap-lengkapnya. Jadi, selain spesifik, kita juga harus membuat teks laporan hasil observasi secara lengkap dan juga rinci, sehingga itu bermanfaat untuk pengetahuan kedepannya dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan terakhir adalah menarik dan mudah dipahami. Jangan lupa kita gunakan kata-kata yang umum, kata-kata yang efektif, kalimat yang ekspresif, dan juga kalimat yang jelas. Sehingga halo semuanya, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan dengan materi kalimat definisi. Jangan lupa kalian belajar di rumah, tetap semangat, tetap bahagia supaya daya imun kita kuat menghadapi wabah COVID-19 ini. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.